kita boleh berjalan bersama Roh Kudus, memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Karena kemarin 1 bulan kita belajar bagaimana kita tentang kuasa, kasih, berkat, pertolongan Roh Kudus. Memang di dalam kepemimpinan, dalam para penatua kita belajar, kita berdoa untuk setiap jemaat kita boleh mengalami firman secara sistematis. Sehingga hari ini saya diberi mandat kembali untuk tetap ada linknya tentang Roh Kudus. Dan saya berdoa, biarlah firman yang kita pelajari hari ini boleh kita aplikasikan, boleh kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Roh Kudus itu menjadi satu berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes 14 ayat 26 langsung. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus dikirim Tuhan untuk mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus bisa mengajarkan tentang keluarga kita, bagaimana hubungan suami istri. Roh Kudus bisa mengajarkan tentang sekolah anak-anak kita. Roh Kudus bisa mengajarkan bisnis ketika Bapak Ibu berbisnis. Roh Kudus bisa mengajarkan setiap peristiwa kehidupan dalam hidup kita. Karena itu janjinya. Karena Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan yang ini akan kita sama-sama kita menjadi poin utama. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia mengajarkan, memberi hikmat, kemudian mengingatkan akan setiap perkataan Yesus. Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita mengingatkan akan firman yang pernah kita dengar. Mengingatkan firman yang pernah kita baca, pernah kita renungkan, pernah kita makan setiap hari. Dan hari ini kita belajar kenapa? Kenapa Tuhan fokuskan, Tuhan bawa ini. Sehingga Roh Kudus itu secara spesifik diberi tugas. Selain mengajarkan, selain dia Parakletos penolong, selain dia pendamping penghibur, tapi ada satu berkat lagi yang mesti sama-sama kita mengerti dan kita alami, bahwa Roh Kudus itu mengingatkan akan firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Katakan sama kanan kiri, Roh Kudus mengingatkan firman. Roh Kudus mengingatkan firman. Mengapa penting? Kenapa ini kebijakan yang strategis? Sehingga Roh Kudus itu mau mengingatkan firman. Karena sebenarnya sesuai firman Tuhan, firman yang diwahyukan dalam hidup kita, itulah firman yang memerdekakan. Firman yang diwahyukan dan Roh Kudus ingatkan dan kita tangkap, itu firman yang menyembuhkan. Amin. Firman yang kita tangkap diingatkan itulah firman yang memerdekakan. Firman yang membawa kita dalam terobosan. Firman yang membawa kita mengalami mujizat dan pintu kemurahan terbuka. Firman itulah yang membawa kita menang atas pencobaan. Amin. Jadi oleh karena hubungan persekutuan kita dengan Roh Kudus, pada satu peristiwa Roh Kudus mengingatkan firman. Tiba-tiba firman itu muncul dalam hidup kita. Tiba-tiba firman itu melintas dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, suatu peristiwa. Dan firman itulah yang betul-betul seperti dalam Efesus 6 ayat 17. Itu akan menjadi pedang roh. Amin. Itu menjadi senjata yang sanggup mengalahkan musuh-musuh kita. Kita fokus hari ini firman yang diingatkan Roh Kudus.
dalam hidup kita, itu akan membawa kita menang terhadap pencobaan. Menang terhadap ujian-ujian yang kita alami. Jadi kalau Bapak Ibu mencatat, tema hari ini berkata dan menang. Jadi ketika kita berkata, mengatakan firman yang diingatkan oleh Roh Kudus, yang diwahyukan, yang diimpresikan, apapun yang kita alami, ada jaminan kita menang terhadap pencobaan. Amin. Sekali lagi katakan kanan kiri, kita menang terhadap pencobaan. Berkata firman, kita menang. Pengertian pencobaan, cepat. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Seringkali kita lupa bahwa setiap mengalami persoalan dikira ini dari Tuhan. Pada firman Tuhan di dari Yeremia 29, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit. Betul? Rancangan yang mendatangkan hari depan penuh harapan. Jadi seandainya ada peristiwa yang tidak mengenakan, itu bukan dari Tuhan. Yakobus juga sampaikan, kenapa saya dicobai Tuhan? Pasti bukan dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari Allah, bukan dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Tuhan tidak mencobai kita. Amin. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tapi nanti Bapak Ibu kalau di rumah belajar lagi di Yakobus, kita kadang dicobai oleh karena keinginan kita sendiri. Tapi itu tidak akan kita bahas hari ini. Pencobaan di dalam bahasa Yunani berarti pairaso. Itu artinya menggoda, mencobai. Tetapi ada hal yang lain yaitu artinya menguji. Bagaimana pencobaan itu datang? Selain dari karena keinginan kita. Melalui situasi yang kita alami, melalui peristiwa yang kita alami, melalui sebuah ujian, baik itu terhadap barang, terhadap situasi, mau terhadap orang, pencobaan itu bisa datang. Tetapi sesungguhnya, kalau kita tidak membuka peluang, pencobaan itu bukan sebuah pencobaan, tapi itu adalah sebuah ujian, latihan yang dari Tuhan. Amin. Sehingga kita nanti muncul akan semakin murni, semakin cemerlang seperti emas, semakin menjadi mempelai yang dewasa. Tetapi ketika ada peristiwa yang tidak mengenakan, ada peluang terbuka, si iblis bisa masuk, disitulah pencobaan itu datang. Entah kita salah merespon, entah kita salah berkata-kata, disitulah peluang sehingga cobaan itu datang. Kita lihat Ayub karena dia membuka peluang datang. Kita melihat Petrus karena dia terbuka dengan kesombongan dia menarik Yesus. Sekali-kali aku tidak meninggalkanku, terbuka karena kesombongan masuk. Tetapi kita bersyukur dalam setiap pencobaan sesungguhnya Tuhan berdoa buat kita. Amin. Tuhan yang duduk di sebelah kanan kita itu berdoa sebagai imam besar, sebagai pembela, itu berdoa buat kita. Kenapa Yesus sebagai imam besar itu berdoa buat kita? Karena dia pernah mengalami pencobaan dan dia menang. Kita singkat, kita cepat. Yesus menang atas pencobaan. Lukas 4:1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Dia penuh Roh Kudus. Kemudian dia berpuasa 40 hari. Dan mengalami lapar, haus. Maka datanglah sebuah pencobaan.
Ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Jadi ketika ada daging kita membutuhkan sesuatu, keinginan daging itu muncul. Yang hubungannya dengan fisik daging. Entah makan, entah kenyamanan, entah sakit penyakit, entah yang badan kita muncul. Kita ada kebutuhan tertentu. Mesti kita dengar-dengaran. Bisa saja nanti masuk ke sebuah bencana. Sama seperti Yesus ketika lapar dan haus. Ada si Iib nyelonong boy dan berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah. Itu menjadi roti. Tetapi puji Tuhan, Yesus menangkal dengan ayat 4. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus mengutip Ulangan 8 ayat 3. Sesungguhnya manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia boleh hidup dari segala firman yang diucapkan Tuhan. Tuhan ada kalanya merendahkan kita. Tuhan ada kalanya membiarkan kita lapar dan memberi mana, makan secukupnya. Supaya kita mengalami bahwa kita hidup bukan hanya semata-mata kebutuhan daging, tetapi kita hidup karena setiap firman Tuhan. Amin. Kita hidup oleh karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena kekristenan sesungguhnya itu bukan agama, tetapi sesungguhnya adalah hubungan Tuhan dengan kita. Jadi Yesus karena penuh Roh Kudus, kemudian ketika ada pencobaan, Roh Kudus itu yang mengingatkan akan Ulangan 8 ayat 3 ini. Dan dia menang. Manusia hidup bukan oleh roti saja. Banyak ahli Alkitab mengatakan bahwa ini yang disebut pencobaan keinginan daging. Karena manusia itu setiap hari ada satu ujian, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan bicara roti, itu bicara keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika daging kita membutuhkan sesuatu, ketika daging kita kepingin cepat memakan sesuatu yang hubungannya dengan daging, apapun, izinkan dengar dulu Roh Kudus, supaya kita boleh merespon benar setiap peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kemudian Yesus dibawa ke tempat yang sangat tinggi dan dia diperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kemudian iblis berkata, segala kuasa serta kemuliaannya kuberikan kepadamu, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepadamu kepada siapa yang ku kehendaki. Jika engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milik. Jadi ketika Yesus dilihatkan sebuah kerajaan dunia dengan segala kemewahan, segala kemegahan. Jika engkau menyembahku, ini akan kuberikan kepadamu. Namanya pencobaan itu bukan tidak real. Pak, apakah bisa iblis memberikan kepada Yesus? Bukankah semua itu milik Tuhan? Kebenarannya, ketika iblis jatuh dalam dosa, Alkitab tulis iblis itu dilempar ke bumi. Jadi bumi pada saat itu dikuasai oleh kerajaan iblis. Bumi dengan segala kemegahannya itu dikuasai iblis, karena iblis ketika jatuh dilempar Tuhan ke bumi. Jadi memang sebelum Yesus bangkit mengalahkan maut, kerajaan bumi itu dikuasai oleh iblis. Sebetulnya misi utama juga selain keselamatan, misinya Yesus itu akan mengambil kembali, tetapi melalui jalan salib. Amin.
Yesus mengambil kembali bumi, merebut kembali kerajaan ini. Itu dengan cara setia kepada Bapa, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Itulah jalan Tuhan. Tetapi iblis memberi jalan singkat. Engkau enggak perlu sampai jalan salib. Jika engkau menyembah aku, semuanya aku berikan. Kemudian Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Kembali Yesus mengambil ulangan, kitab ulangan. Kenapa kitab ulangan? Kan zaman dulu itu kitab Taurat itu yang direnungkan orang Israel setiap hari. Diambil lagi kitab, Roh Kudus mengingatkan. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan, kepada Dia harus engkau beribadah demi nama Tuhan. Haruslah engkau bersumpah. Jadi ini yang disebut keinginan mata. Jalan pintas. Ketika mata kita memandang, kita ingin cepat mendapatkannya. Seringkali kita juga alami seperti itu. Ada cepat, begitu mata kita melihat, kita ingin cepat. Bagaimana Lot jatuh dalam Sodom Gomora. Karena Lot memandang Sodom Gomora itu seperti taman Tuhan. Tanpa dengar-dengaran pada Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga ketika Lot melayangkan matanya, disitulah ada kejatuhan. Bagaimana Raja Daud jatuh? Karena pandangan matanya ketika di atas melihat istri orang lain. Dan pandangan itu tidak secepatnya mengizinkan Roh Kudus mengoreksi. Dan disitulah pencobaan jatuh. Karena pandangan mata. Hari-hari ini dunia sedang menawarkan setiap istimewa. Hari-hari ini kita mendengar orang banyak kaya dengan cepat. Orang muda kaya dengan cepat. Dan seringkali kita memandang. Dan akhirnya terjerumus. Banyak. Beberapa yang akhirnya ditangkap. Saya tidak akan sebutkan produknya. Karena apa? Memandang dia cepat kaya. Cepat berhasil. Dan aku mestinya bisa. Kemudian ikut dalam bisnis tersebut. Ikut dalam investasi tersebut. Kemudian terjadilah fraud. Terjadi kelimpungan semuanya. Seandainya kita dibebaskan dari, kita dengar Roh Kudus. Dengar-dengaran. Tuhan sanggup memberkati dengan setiap pekerjaan kita. Pencobaan itu tidak akan kita alami. Amin. Yang ketiga, Lukas 4 ayat 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk. Karena Yesus tadi 2 kali pakai firman, gantian iblis pakai firman. Anda tahu firman ini? Sering kita nyanyikan, Mazmur 91. Mazmur 91 dikutip sama iblis. Jatuhkan dirimu dari hubungan. Jatuhkan. Bukankah ada tertulis, malaikatnya akan menantang engkau. Tetapi Roh Kudus menguasai Yesus. Dan dari Roh Kudus diingatkanlah firman. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman yang penuh kuasa. Firman yang berdampak. Firman yang memerdekakan, menyembuhkan dan membuat terobosan. Itu firman yang berbicara khusus secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Karena firman itu berarti kita ada persekutuan dengan Tuhan. Dan firman itu muncul. Kita tidak bisa comot, kemudian kita klaim Tuhan. Anda tidak bisa minum racun, kemudian Tuhan bukankah engkau berpikir bahwa minum racun pun tidak akan mati. Tetapi ketika minum racun, mati beneran. Minimal masuk IGD.
Karena apa? Tidak ada firman yang diwahyukan. Ada orang lain yang berhasil disembuhkan oleh sebuah firman. Dan firman itu belum berbicara khusus, diilhamkan Roh Kudus. Anda ikut-ikutan. Sama. Berapa waktu lalu, kita udah lama orang Korea, ketika mau masuk KKR. Bukankah saya akan masuk KKR? Saya akan mengikuti KKR. Dan bukankah Yesus bisa berjalan di atas air? Bukankah Petrus ketika disuruh berjalan di atas air? Dia nekat berjalan melintasi sungai. Semua mati. Disitulah kita mencobai Tuhan. Bukankah Tuhan bisa sanggup memelihara hidupku? Burung pipit Tuhan pelihara. Tetapi kita tidak bekerja. Kita malas-malasan bekerja. Itu namanya mencobai Tuhan. Tetapi kalau Roh Kudus inspirasikan, berfirman secara pribadi. Nak, seminggu ini duduk di kamar, baca firman, berdoa, tidak usah bekerja. Tutup tokomu atau tokomu biar yang mengerjakan karyawanmu. Kamu bersama aku. Saya percaya ketika firman itu ada, ketika firman itu muncul, maka jaminan akan orang itu tetap diberkati Tuhan. Amin. Jadi seringkali pencobaan ini yang disebut keangkuhan hidup, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Karena sebetulnya firman itu belum berbicara khusus, belum diremakan. Suatu saat ketika anak saya sakit, semuanya mutah, semua yang boleh mutah. Ketika saya mendapat firman, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ketika saya ajak anak saya perjamuan kudus, saat itu langsung berhenti diarenya. Dan dia boleh mengalami makan dan sembuh. Tetapi apakah setiap anak saya sakit langsung saya perjamuan kudus? Tidak. Saya mesti menunggu Roh Kudus mengingatkan firman dalam hidup saya. Amin. Jadi perjamuan kudus bukan sebuah liturgi, bukan sebuah senjata. Tetapi ketika ada firman yang diingatkan Roh Kudus, keluar, itulah yang menjadi senjata. Dan akhirnya kita berkata, Yesus menang. Dan iblis mundur, dan iblis berkata, iblis mengakhiri semua pencobaan. Dia mundur dan menunggu waktu yang tepat. Ditunggu-tunggu dari Yesus nggak tepat-tepat. Karena Yesus penuh Roh Kudus dan penuh firman. Suatu saat terbuka melalui Petrus. Maka ketika Yesus berkata, aku akan mati, akan disalib, akan mengalami seperti ini. Petrus dengan sengaja, jangan Tuhan, sekali-kali itu tidak menimpa engkau. Iblis masuk melalui Petrus, menggoda kembali Yesus untuk tidak melalui jalan salib. Tetapi Yesus langsung enyah engkau iblis. Yang berkata Petrus, tetapi kenapa yang dienyahkan iblis? Karena iblis menggoda kembali melalui perantaraan Petrus. Perlunya Roh Kudus menolong kita, memimpin kita. Karena sepertinya ada nasihat baik yang keluar melalui orang di sekitar kita. Ada nasihat-nasihat yang baik seakan itu menjadi solusi dalam hidup kita. Tetapi belum tentu itu dari Tuhan. Bisa saja Petrus saja dipakai iblis. Bisa itu dari orang lain. Supaya dia membunuh, mencuri, membisahkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tujuan pencobaan itu apa? Bagi iblis, setiap mencobai itu menggoda kesetiaan Yesus kepada Bapa. Digoda. Supaya tidak sampai taat mati di kayu salib. Digoda. Sebetulnya hal yang sama, setiap pencobaan dalam hidup kita senantiasa dia memakai supaya kita keluar dari rencana Tuhan. Supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita tidak mengandalkan Tuhan. Itulah pencobaan.
Melalui sakit penyakit dari keluarga kita yang mungkin ada yang sakit. Kemudian kita meragukan kasih Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, dan tawar kemudian meninggalkan Tuhan. Ketika ada orang yang tidak berhasil dalam bisnisnya, ketika tidak dengar-dengaran Roh Kudus, iblis bisa masuk di situ, kemudian mengintimidasi, mana Tuhanmu, mana yang menolong engkau, mana lihat tetangga yang tidak menyembah Tuhan, tidak ke gereja, tidak baca Alkitab, tetapi diberkati Tuhan. Dan ketika kita dengarkan itu, masuk, dan ini membuat hidup kita keluar dari rencana Tuhan. Menyimpang, yang artinya hamartia, itu dosa. Tetapi sebetulnya bagi Tuhan, setiap pencobaan yang kita alami, setiap ujian, itu Dia berjanji mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memilih terpanggil menurut rencana Tuhan. Jadi selama kita terus mengasihi Tuhan, selama kita terus hidup di dalam panggilan Tuhan dan dengar-dengaran, apapun yang kita alami, Tuhan sanggup ubah menjadi kebaikan bagi kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Apapun, sakit penyakit, Tuhan bisa ubah itu menjadi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ketidakberhasilan orang dunia bilang itu bahwa itu tidak berhasil, mungkin itu payah, mungkin itu bangkrut, mungkin apa, tapi Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan dalam hidup kita. Penundaan-penundaan Tuhan bisa ubah, semuanya bisa ubah selama kita mengasihi Tuhan, dengar-dengaran, dan terus hidup di dalam panggilan kita. Kenapa Yesus bisa? Karena Dia terus setia akan panggilannya. Pencobaan ketika kita lolos bagi Tuhan itu membuat hati kita semakin murni. Amin. Kita akan menjadi mempelai yang dewasa. Karakter kita akan bertumbuh seperti karakter Kristus. Dan kita efektif menjadi saksi Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Yesus ketika dicobai tidak pernah berbuat dosa. Ibrani 14 ayat 15. Sebab imam besar kita yang punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Justru pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun ini menjadikan kebaikan. Kenapa? Yesus keluar sebagai imam besar dalam hidup kita, Dia bisa merasakan pencobaan itu. Amin. Dia boleh merasakan setiap peristiwa hidup kita karena Dia pernah alami. Dan Yesus menang. Kenapa? Seperti gini. Ada orang yang belum pernah makan gudeg. Ini jadi saya. Kemudian cerita tentang gudeg. Gudeg itu enak loh, manis, kenyal, ada krecek, ada ini, ada. Terus kemudian orang bertanya itu, kamu pernah makan gudeg belum? Belum. Wah, didengerin enggak? Enggak ada powernya. Karena belum pernah. Misalnya ada orang yang remaja putus cinta. Wih, tetapi dia bisa merespon dengan benar. Dia datang kepada Tuhan, dipulihkan dan kembali bangkit. Kemudian dia tetap berjalan, bisa mengampuni, mengasihi, dan Tuhan, saya percaya Tuhan sediakan jodoh bagiku yang terbaik. Ketika dia pulih, dia boleh memulihkan kembali orang-orang yang putus cinta. Amin. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang teman kos putus cinta, nangis-nangis, lebay, pakai lagu-lagu Korea. Anda menasihati, tolong jangan gitu dong. Ayo datang kepada Tuhan, putus cinta aja kok kayak gitu. Kemudian dia jawab, memangnya kamu pernah? Ya belum. Pasti seperti itu. Tetapi Yesus sudah menang atas pencobaan. Yesus dicobai dan menang. Dia merasakan apa yang kita alami, pencobaan, pergumulan kita. Yesus sudah rasakan semua. Dan dia menang.
Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Jadi karena dia sudah menang. Karena apa? Karena dia berespon, Roh Kudus memimpin. Dia sanggup menolong kita. Bahkan dia sekarang, dia sebagai imam besar, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia berdoa buat kita. Dia menolong kita. Dia kirimkan Roh Kudus buat kita. Jadi ada jaminan kemenangan dalam hidup kita. Selama kita berkata benar, sikap hati benar, merespon dengan benar. Ada satu ayat favorit saya, jaminan kemenangan. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya mengajak tim pujian penyembahan naik berdiri. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ia tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi apapun yang kita alami dalam peristiwa hidup kita, itu sebuah ujian, sebuah pencobaan yang biasa dan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan ada jaminan ketika kita dicobai, Tuhan memberi jalan keluar. Melalui apa? Tuhan bisa memberi jalan keluar dengan mujizat yang celing dapat. Ada kekurangan uang, Tuhan bisa kirim jet uang. Bisa. Tiba-tiba rekeningnya ditransfer orang, bisa nggak? Bisa. Maksudnya. Tetapi kita juga mesti tahu, ada kalanya Tuhan mendidik kita. Sehingga kita mesti dengar suara Tuhan. Taat, taat. Dengarkan suara Tuhan. Jangan khawatir. Apa yang ada padamu? Tuhan, bisnisku ini Tuhan, lakukan dengan rajin, besok mulai dibuka lagi. Dengar, taat, kerjakan, dan Tuhan bisa pulihkan keuangan kita. Amin. Dan kesulitan keuangan tidak akan menjadi sebuah pencobaan karena kita dengar-dengaran dari Tuhan. Ketika ada yang sakit juga itu dengar sama Roh Kudus, dan itu akan terjadi kesembuhan dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Bapak Ibu, ketika saya mendapat mandat untuk menyampaikan firman hari ini, sebenarnya pada saat itu kami tidak sedang baik-baik saja. Karena minggu malam anak saya yang kecil Yohan masuk ke rumah sakit. Dia tidak bisa bernapas dan dibantu pernapasannya. Kemudian ditangani dokter, dieksplorasi semua darahnya semua. Dan kemudian dinyatakan ada fibris, ada bronkitis, dan harus dirawat. Maka kami hari Minggu kemarin tidak bisa bersama-sama dengan saudara saya Serimik. Kemudian sepanjang malam tidak tidur karena masih di IGD. Karena itu hari Minggu, jadi harus menunggu dokter. Kemudian ketika kami jam 10, jam 11 boleh terima kamar. Dan kami harus rawat, temenin dia untuk proses kesembuhan. Dan itu tidak mudah. Karena ada masa-masa dia kritis, ada masa-masa. Tetapi kami mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bahwa kami mempercayai bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik. Kami akan tunduk setiap aturan rumah sakit. Kami akan tetap taat ngikutin prosedur. Kami hormati, kami berkati setiap dokter medis karena dia yang dipakai Tuhan menolong. Tetapi kesembuhan, pengharapan hanya pada Tuhan. Amin. Dan setelah itu saya ada jadwal pelayanan yang tidak bisa kami tinggalkan karena udah berjanji lama. Akhirnya saya hari Selasa harus melayani. Dan sebenarnya tidak mudah melayani pada saat salah satu anak saya masuk rumah sakit. Masih komplit anak saya yang kedua sedang cari sekolah, lulus SMP dan masuk SMA. Kebetulan anak saya spesial, secara akademik biasa-biasa saja, dia sukanya basket. Jadi ketika masuk zonasi, saya bilang, masuk negeri ya supaya hemat, supaya papa juga mama bisa hemat. Oh iya Pak, siap. Tetapi ketika dia mulai masuk, kakaknya yang bantu sampai malam, rebutan itu malam-malam. Dan pada saat itu dinyatakan terakhir, tidak bisa diterima sekolah dimanapun negeri. Zonasi maupun anak-anak kedrop sekolah, bisanya masuk sekolah yang zonasi kita itu agak desa, agak jauh di Pakem, di Ngaglik seperti itu. Dan saya Tuhan masa anak saya di Ngaglik mas di Pakem. Dan hal yang sama, saya ada janjian pertemuan bisnis di Surabaya.
Saya lihat tidak bisa ditunda. Secara profesional saya tetap harus datang. Maka saya tinggalkan anak dan istri saya pergi ke Surabaya. Dan pada saat itu Pak Yus sampaikan kepada saya, Kris, kamu hari Minggu melayani firman. Karena aku harus pelayanan di Bandung. Ada Tuhan. Kemudian saya siap Tuhan. Dan pada saat saya duduk siap, Roh Kudus inspirasikan firman ini. Roh Kudus mengingatkan firman. Ketika kamu firman itu keluar dari mulutmu, kamu akan menang. Makanya saya tetap lakukan, jadi saya sambil bisnis, sambil kontak anak-anak saya, sambil monitor dia sekolahnya seperti apa. Istri saya juga deg-degan, nanti uangnya cukup apa tidak, karena sekolahnya apa perawatannya, kebetulan kita di kelas 1, kemudian, tetapi puji Tuhan seperti janji Tuhan. Sebelum saya pulang dari Surabaya Jumat malam, Kamis anak saya sudah dinyatakan boleh pulang. Beri tepuk tangan. Kalau baru dirawat jalan, dan kemudian istri saya bilang, dia deg-degan ke kasir dan kemudian semuanya, puji Tuhan, semuanya tercover asuransi dan semuanya nol. Bahkan kami juga kaget, loh kenapa bisa seperti itu? Dan pada saat saya pulang, tinggal anak saya yang belum dapat sekolah. Pagi-pagi kami berdoa, Tuhan bagaimana? Saya ingat firman, pintu kemurahan. Pintu kemurahan pernah diberikan pada Esther. Ketika ini terbuka. Ada pintu yang terbuka. Saya percaya itu. Kemudian istri saya minta, urus hari ini. Hari Sabtu kemarin ke salah satu sekolah Kristen, SMA Kristen. Kemudian bawa itu kartu pengangkatan SK pendeta muda saya. Bawa dari sinode. Pakai saja semua. Puji Tuhan. Sampai di sana cuman detik-detik terakhir, jam anugerah, jam terakhir, langsung dibukakan pintu, tidak dilihat nilai, langsung diterima, bayar, langsung selesai, pulang bawa seragam. 1 hari selesai, saya mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ada satu lagi, saya dari kecil itu suka nangka, karena saya hidup di desa. Pas saya pulang di Surabaya itu, dari satu perusahaan itu ternyata depannya itu ada pohon nangka. Jadi ketika saya mau pulang sesi terakhir, saya lihat bau nangka. Terus mereka bilang, wah nangkanya matang ini. Padahal mereka nunggu udah lama. Kemudian dipotong, dibuka, Pak Kris mau bawa. Masa saya naik kereta bawa nangka. Ternyata ketika saya meeting sesi terakhir, ada seorang yang pakai dibuat dibersihin, dimasuk ke Tupperware. Saya pulang dengan segepok nangka yang sangat manis, mohon mangga. Tuhan baik banget, Tuhan baik banget. Ini padahal jarang loh Pak. Mateng, tiba-tiba Pak Kris datang mateng katanya. Tapi itu jangan jadikan pengajaran ya, ini pengalaman ya. Jadi Anda langsung setiap buah mateng, gak usah ya. Tapi saya ceritakan bagaimana ketika kita terus mengandalkan Tuhan. Ketika kita terus dengar firman Tuhan. Firman itu yang akan memulihkan, menyembuhkan, memberi kekuatan, membuat pintu terbuka. Amin. Karena keinginan daging, bangsa Israel bersungut-sungut. Dan dia mengalami pencobaan tidak lolos karena keinginan daging, karena sungut-sungut. Tidak ada air, tidak ada brambang, tidak ada seledri, tidak ada daging. Keinginan daging itu yang membuat Israel satu generasi harus hilang. Dan kita juga belajar dari Musa. Ketika ada peristiwa itu, keangkuhan hidup, sebetulnya Tuhan berkata, Musa tolong perkatakan kepada batu akan mengalir air. Tetapi Musa jengkel karena keangkuhan hidupnya. Dia pukul itu batu. Keluar air. Tetapi bagi Tuhan itu hamartia keluar. Kamu melanggar kekudusan dan otoritasku. Musa yang dipakai Tuhan dengan lembut. Ada peristiwa dia tidak menguasai diri, harusnya berkata kepada batu. Tetapi dia pukul dan terjadilah pencobaan itu. Dia tidak diizinkan memimpin masuk Israel, tanah Kanaan. Ketika Daud melihat Goliat, ada inspirasi Roh Kudus. Dia berkata, engkau datang dengan lembing, dengan tombak, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Amin. Kenapa Daud bisa berkata seperti itu? Karena ada Roh Kudus yang menginspirasi, yang mengingatkan firman dan menolong dia. Kemudian dia keluar sehingga Daud boleh menang terhadap Goliat. Berapa banyak Goliat-Goliat yang hari-hari ini sedang mengancam hidup kita.
Tetapi percayalah, Roh Kudus yang dikirim Bapa itu sanggup mengingatkan atas firman. Dari firman itu keluar, dan itu menjadi satu kemenangan yang besar dalam hidup kita. Amin. Ketika Abraham takut dan bertanya, Papa di mana itu lembunya, di mana kambingnya? Dia di dalam kegelapan, tetapi Abraham tidak berdosa. Abraham tetap taat dalam panggilan, dan dia berkata, Tuhan yang menyediakan. Kenapa Abraham bisa berkata itu? Ada inspirasi Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga dia berkata Tuhan yang menyediakan. Akhirnya tersedia domba yang tersembelih. Tetapi kita juga boleh belajar, Salomo dengan segala gelimbang harta, kekuasaan, tetapi dia tidak lolos karena keinginan mata dan kaunian. Akhirnya dia menyimpang dari rencana Tuhan. Berkat yang kita miliki, peluang yang kita miliki, apapun yang kita miliki, selama kita nggak dengar-dengaran dengan Tuhan, itu bisa membawa pencobaan dalam hidup kita dan membuat kita menyimpang dari rencana Tuhan. Tapi ada satu peristiwa, ada 3 orang yang namanya Sadrah, Mesah, Abednego. Walaupun dia masuk dalam ujian tungku api, tetapi dia berkata, tetapi seandainya Tuhan tidak menolong, aku tetap tidak menyembah Engkau karena aku menyembah Allah. Dia tidak pakai firman bahwa Tuhan pasti menolong, tetapi imannya kuat. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan dari kami perapian yang menyala. Tetapi jika seandainya tidak, aku akan hanya tetap menyembah Jehovah. Amin. Tidak pernah ada manipulasi firman dalam hidup orang-orang dalam yang dibatan. Tetapi dia menunggu firman yang diwahyukan, firman yang diterima dalam hidup kita, dan yang percaya, sehingga kita mengalami pemulihan, kesembuhan, kemerdekaan. Amin. Angkat tangan kita.